baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pengujian validitas dan juga reliabilitas ya dengan menggunakan program SPSS. Nah, pada dasarnya pengujian validitas dan reliabilitas ini diwajibkan sebagai salah satu uji kualitas data ketika memang data yang diperoleh melalui sumbernya secara langsung, atau kita sebut sebagai data primer. Nah, di sini ada contohnya bagaimana saya meneliti terkait dengan pengaruh sosialisasi, sanksi pajak, pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi di sini kalau kita lihat ada 3 variabel independen ya, atau variabel yang mempengaruhi sosialisasi, sanksi pajak, pelayanan. Dan ada satu variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini sudah kita rangkap sesuai dengan kuesioner yang kita bandingkan. Kurang lebih ada 62 responden, di mana dari 62 responden ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan di masing-masing variabel. Nah, kita akan melakukan pengujian validitas. Ya, sebagai contoh saya akan mengembalikan tentang sosialisasi, mengembangkan itu. Nah, namun sebelum itu kita harus mengingat baik-baik tentang menguji validitas di variabel sosialisasi. Kita harus membuat totalnya dulu. Total scores dari jawaban di masing-masing pertanyaan. Kalau kita lihat di sini ada tabel sosialisasi, di bawahnya ada butir-butir pertanyaannya, di mana untuk variabel sosialisasi ini diwakili oleh 5 pertanyaan dengan total scores sebesar 23. Nah, tolong diingat, kalau kita mau melakukan pengujian validitas, maka kita harus mencari total scores-nya terlebih dahulu. Sehingga total score-nya kita dapatkan dari penjumlahan seluruh scores dari butir-butir pertanyaan variabel tersebut. Jadi kalau kita di variabel sosialisasi kita kalau ke kanan kita menjadi 26. Begitu juga dengan sanksi pajak dan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Nah, kita setelah kita mendapatkan skor dari masing-masing total skor dari masing-masing kuesioner ini, maka langkah selanjutnya kita akan memindahkan data ini ke dalam SPSS. Nah, tolong diingat baik-baik, sebenarnya ada 2 cara ketika kita mau melakukan pemindahan data SPSS. Cara yang pertama kita bisa dengan cara file, kemudian kita pilih open data. Kita pilih open data, kemudian kita cari ya, kita cari file kita di save-nya di mana. Tapi saya nggak akan menggunakan cara itu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Excel saya itu berisi ya, ada title-nya ya. Dan juga di sini ada mergernya. Ada merger saya, ada speed cell dan sebagainya. Sehingga ditakutkan kalau saya langsung memasukkan file ini ke dalam SPSS, maka dia akan menjadi error gitu ya. Makanya yang saya akan lakukan dengan menggunakan copy saja, mengkopinya saja. Kita blok variabel sosialisasi sebagai contoh. Klik ini ya, kita blok saja. Jadi ada 60 data, kita blok. Kemudian kita klik kanan, copy ya, atau Ctrl C bisa juga. Kita masuk ke SPSS-nya, klik di sini, klik kanan, paste. Kita akan menemukan hasilnya seperti ini ya, atau bisa juga menggunakan Ctrl V. Nah, setelah kita dapat hasilnya seperti ini, datanya sudah kita input dalam SPSS untuk variabel sosialisasi ini, maka langkah selanjutnya
kita pindah ke tab variable v. Tab variable v. Di dalam variable view ini, kita akan pertama memberikan nama dulu. Tolong diingat ya, data-data yang tadinya kita masukkan ini merupakan data skor jawaban dari masing-masing butir pertanyaan ya, untuk yang variabel 1, 2, dan 3, 4, 5. Sementara var 0, 6 ini merupakan total skornya. Jadi kita berikan namanya seperti ini. Karena ini variabel sosialisasi, maka saya akan memberikan nama sos1, sis1, pertanyaan butir pertama, sis2, untuk pertanyaan butir kedua, sos3, untuk pertanyaan butir ketiga, sos4, ya, sos5, dan yang terakhir adalah sosialisasi total. Artinya ini total skornya. Nah, jadi kita berikan nama yang terakhir ini. Nah, setelah kita berikan nama seperti ini, kita lihat data di data view, nanti akan berubah dengan sendiri. Nah kita balik lagi ke variable view. Di variable view ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan setting terhadap apa. Untuk type-nya kita biarkan saja, karena ini memang datanya numerik. Untuk width-nya, lebar, itu biarkan saja. Desimalnya, berapa angka yang di belakang koma, kita biarkan saja dulu juga. Lebar juga sama, value juga sama, mesin juga sama, kolom juga sama, align juga sama. Yang perlu kita ubah itu adalah insert atau pengukuran. Nah, tolong diingat, kalau data kita merupakan data primer dan memang sifatnya itu menggunakan kuesioner, tentunya jawabannya akan bertingkat menggunakan skala lingkar. Mulai dari sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sampai sangat setuju. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah skala Likert 1 sampai dengan 5. Jadi teman-teman bisa menggunakan skala Likert model lain, misalkan 7. Nah, untuk measurement kalau menggunakan data primer, kita pilih ordinal atau bertingkat. Kita ubah semuanya ordinal. Role-nya tetap sama, yakni input. Nah, setelah kita ubah, artinya persiapan data kita sudah selesai. Maka langkah selanjutnya, kita klik data view. Kita live-kan uji validitas terlebih dahulu. Analyze. Klik Analyze. Correlate. Variate. Jadi, Analyze, Correlate, di Variance. Kemudian setelah kita klik, pindahkan semua variabelnya, baik skor butir-butir pertanyaan maupun skor total. Kita bedakan ke kanan. Ini di Ctrl A saja. Ctrl A. Kita klik ini, maka dia akan pindah ke kanan. Nah, di sini kita akan ingat pada function, pastikan tidak ada yang dicontek kecuali exclude asterisk. Hanya ini saja yang kita conteng. Klik continue. Pada bagian style, pastikan tidak ada terisi satupun. Ya, tidak ada terisi satupun. Kita klik cancel saja. Pada bagian strap, pastikan performance strapnya tidak diconteng. Nah, jadi kalau berbicara scope strengthening itu adalah teknik penggandaan data, di mana data yang 50 misalnya diubah secara random menjadi 55 dengan nilainya yang juga secara random. Nah, kita nggak akan menggunakan ini. Kita klik continue. Correlation, function, Persian, total tetap seperti biasa. Like significant juga biasa tetap. Setelah selesai, kita klik OK. Nanti keluar hasilnya seperti ini.
Nah, untuk melihat apakah data yang kita buat ini valid, nah data yang kita buat ini valid atau tidak valid, maka ada dua cara. Ya, ada dua cara. Nah, tapi sebelum melihat itu kita pastikan dulu bahwa data yang diolah oleh akses kita sudah sesuai dengan data yang kita input. Caranya dengan apa? Melihat N atau jumlah respondennya atau jumlah sampelnya, di mana N ini adalah 62. Kita cocokkan dengan jumlah data yang kita input di dalam SPSS. Ternyata sama, juga 62. Ada yang memang semua data berhasil diproses dengan baik. Nah, maka dari itu kita bisa menilai apakah data ini valid atau tidak valid. Kuesioner ini valid atau tidak valid. Cara yang pertama, kita bisa melihat signifikansi to 10. Nah, jadi di sini kita lihat pada bagian totalnya, apabila signifikansi ini totalnya pada bagian total ini lebih kecil dari 0,05, maka dia dikatakan valid. Kita lihat di sini, butir pertama lebih kecil dari 0,5, butir kedua juga sama, lebih kecil daripada 0,05, begitu pula dengan butir ketiga sampai dengan butir kelima. Artinya memang seluruh pertanyaan dalam variabel sosialisasi bisa dikatakan valid kalau kita menganalisisnya berdasarkan signifikasi total. Cara yang kedua, kita bisa membandingkan antara R hitung dengan R tabel dengan melihat Pearson correlation yang ini. Jadi ini kita adalah Pearson correlation. Kita nanti bandingkan dengan R satunya dengan R tabel. Mana yang disebut R hitung pada bagian sosial total. Nah, ini ada H hitungnya. Jadi ini bagian-bagian ini 0,846, 0,95, 0,905, 0,880, 0,902 itu merupakan bagian dari R hitung. Nah, ini akan kita bandingkan dengan R tabel. Maka di sini saya sudah siapkan R tabelnya. Jadi nanti teman-teman bisa download ya. Kalian bisa download yang namanya tabel R product moment. Yang kita gunakan adalah tingkat keyakinannya, signifikansinya 5%. Kita ketahui bahwa jumlah sampel kita tadi adalah 62, maka di sini. Ya. Maka R tabelnya adalah sebesar 0,246. Artinya apa? Kita harus bandingkan dengan R hitung tadi. Jadi R hitung kita yang ada di setiap butir pertanyaan ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan R tabel yang senilai 0,246. Kita punya 0,846, 895, 0,5, 880, 902. Lebih besar dibandingkan dengan R tabel untuk 62 sampel dengan tingkat koopsionnya 0,05, yakni sebesar 0,246. Jadi lebih besar ya. R hitungnya lebih besar dibandingkan R tabel. Artinya, baik dengan menggunakan analisis signifikansi total ataupun Pearson correlation, maka data kita ini tergolong valid. Nah, setelah data ini dikatakan valid, maka langkah yang selanjutnya kita melakukan pengujian validitas data berikutnya, yakni uji reliabilitas. Caranya sangat gampang. Analyze, kemudian scale, reliability analyze. Ya, jadi scale, reliability analyze, kemudian kita pindahkan
semuanya kecuali total. Jadi total skornya nggak masuk ke sini, hanya butir-butir pertanyaan saja. Kita pindahkan ke kanan. Seperti ini. Jadi total ini nggak masuk ya. Tadi hanya untuk validitas. Nah, kemudian kita klik statistik. Correlation kita conteng. Covariance kita conteng. Skill item juga kita conteng. Sisanya biarkan saja. Klik continue. Modelnya tetap alpha. Klik OK. Nah, nanti keluar hasilnya seperti yang ini. Yang kita baca pada dasarnya hanya ini saja. Ya, kita lihat case-nya ada 62 sesuai dengan data kita yang juga ada 62. Jadi semuanya sama, dapat diproses. Untuk melihat apakah sebuah data atau butiran pertanyaan ini reliable atau tidak, maka kita bisa melihat Crowbat alfanya. Crowbat alfanya ini. Nah, jadi kalau kita baca bukunya, nah, di situ ada kutipan yang kita lihat di buku adalah kutipan sebuah kutipan data. Sebuah data bisa dikatakan variabel adalah sebesar 0,7. Sementara kalau Crowbat alfa kita dapat lebih besar dari 0,7. Artinya, semua butir pertanyaan dari variabel sosialisasi bisa dikatakan valid dan juga reliable. Nah, cukup untuk validitas, reliabilitas yang bisa saya jelaskan secara praktis.